Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Dinda Aulia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai jejak peradaban Islam Memories in Turkmenistan. Langsung aja, ini videonya, check it out. Penyebaran Islam di dunia dimulai tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melalui beberapa perantara dan cerita, Islam pun banyak tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke negara Asia bagian tengah. Salah satunya adalah Turkmenistan. Turkmenistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia bagian tengah. Turkmenistan berdekatan dengan negara Uzbekistan, Iran, Afghanistan, Kazakhstan, dan Laut Kaspia. Sekitar 80% wilayahnya adalah hamparan gurun pasir Karakum. Menurut sejarah, Turkmenistan merupakan wilayah yang diperebutkan oleh berbagai peradaban dan kekaisaran. Turkmenistan pernah dikuasai dan diperintah oleh dinasti Seljuk, Kerajaan Persia, Alexander Agung, tentara Muslim, Kekaisaran Turki, Mongol, dan juga Prusia. Mayoritas penduduknya adalah 85% etnis Turkmenistan, 55% etnis Uzbekistan, dan 4% etnis Rusia. Agama terbesar yang dianut oleh sebagian besar penduduk Turkmenistan adalah agama Islam. Agama Islam memiliki persentase 89%, Ortodoks Timur 9%, Ateis 2%. Bahasa resminya adalah bahasa Turkmen. Meskipun bahasa Rusia juga berkembang di sana sebagai bahasa pengantar daerah, namun untuk urusan bahasa, Turkmenistan memang sedikit lebih ketat dan kejam. Di Turkmenistan sendiri, warga yang tidak bisa bicara bahasa Turkmen tidak bisa mendapat pekerjaan, karena Turkmen memang ingin menghapus bahasa Rusia dan memunculkan kembali bahasa lokal mereka yang sempat terkubur ketika berada di bawah naungan Uni Soviet. Awal Islam masuk ke Turkmenistan. Islam diperkenalkan ke Turkmenistan selama penaklukan Islam oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. National Survey menjelaskan bahwa orang-orang Turkmenistan pada saat itu diintegrasikan ke dalam struktur suku yang suci. Suku itu disebut Oflat. Para etnografer percaya bahwa Oflat adalah suku yang memiliki unsur tasawuf. Menurut nenek moyang mereka, setiap sukunya adalah keturunan Nabi Muhammad yang melalui silsilah salah satu dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Simbol-simbol Islam sebenarnya sangat terasa di Turkmenistan. Bendera dan lambang negara mereka dilengkapi bulan sabit dan bintang. Orang Turkmenistan dulu sebenarnya terbiasa menulis dengan huruf Arab. Dan di Turkmenistan sendiri, negara melibatkan diri dalam kehidupan beragama. Otoritas Turkmenistan secara ketat mengatur kehidupan beragama, namun hanya mengizinkan beberapa bentuk ibadah di negara itu. Pemerintah mempromosikan istilah Islam Turkmenistan yang terikat erat dengan identitas nasional dan menggunakan simbol-simbol agama untuk memperkuat konsep negara bangsa. Pemerintah terkadang menggunakan istilah tradisional untuk menggambarkan bentuk Islam yang dianut di kalangan Turkmenistan. Hal ini berasal langsung dari upaya untuk menumbuhkan identitas nasional Muslim Turkmenistan setelah pengalaman panjang dengan Soviet, yang dimana pengalaman tersebut sangat kontras dengan sistem Soviet yang menolak hak rakyatnya untuk beribadah tanpa batasan. Turkmen adalah negara yang serba tertutup dan dipimpin oleh seorang diktator, yang dimana Turkmen seolah menutup jarak dengan dunia luar. Ini dikarenakan sistem pemerintahannya yang sangat otoriter. Turkmenistan dipimpin oleh seorang presiden yang dikenal dengan nama Turkmenbasi, yang artinya pemimpin hebat bagi Turkmen. Salah satu kediktatoran Turkmenbasi dalam memimpin bangsa Turkmen adalah dengan membuat sebuah buku yang ia wajibkan seluruh warga negara untuk membacanya. Buku tersebut dinamakan Ruhnama. Bahkan isi buku ini menjadi ujian dalam tes pegawai negeri. Buku ini dibaca berbagai kalangan dari anak-anak hingga mahasiswa dan menjadi panduan hidup masyarakat Turkmen.
Turkmenbasi juga mewajibkan setiap orang untuk menghayati dan mengamalkan apa saja yang ada di Ruhnama. Ruhnama menjadi jalan hidup dan jawaban akan segala hal. Ruhnama dianggap sebagai kitab suci, meskipun itu bukan kitab agama. Ruhnama ini tidak boleh ditempatkan di sembarang tempat. Orang-orang di negeri Turkmen memperlakukan Ruhnama seperti kitab suci Al-Quran. Tidak boleh dirobek, diberi label, dicoret-coret, atau diberi superscript. Ketika membaca Ruhnama, kita harus membuka halaman secara perlahan dan diiringi dengan doa agar dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang didapat. Rakyat Turkmen pun menciumi buku ini dengan penuh perasaan selayaknya kitab suci. Seorang pengamat Turkmen pernah berkata, "Bacalah Ruhnama dan kamu akan tahu segala hal tentang Turkmenistan." Lalu, bagaimana dengan yang tak dicatat di Ruhnama? Itu tidak penting. Murid Turkmen itu lebih berkonsentrasi belajar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghafal Ruhnama daripada menekuni fisik, aljabar, geografi, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Wah, sangat mengherankan ya. Di Turkmenistan sendiri, apapun yang dianggap baik atau buruk di sana tergantung dengan kesukaan sang presiden, yaitu Turkmenbasi. Semua hal tergantung dengan selera presiden tersebut. Misalnya, Turkmenbasi tidak suka dengan acara opera dan balet, maka ia akan melarang pertunjukan seni tersebut karena menurutnya itu tidak Turkmen. Selera pribadi menjadi sebuah peraturan yang memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Selera pribadi sang Turkmenbasi adalah jalan hidup, seolah 5 juta penduduk Turkmen ini adalah anak kandungnya yang harus manut 100% petunjuk orang tua. Suatu hari Turkmenbasi memutuskan berhenti merokok. Di tahun yang sama, ia mengeluarkan undang-undang yang melarang semua menteri dan rakyatnya merokok di tempat umum. Wah, sangat otoriter ya. Lalu Turkmenbasi sebal dengan anjing. Ia menerbitkan peraturan melarang anjing berkeliaran di kota Asgabat. Turkmenbasi juga tak bisa membedakan laki-laki dan perempuan di televisi. Lalu, ia melarang pembaca berita menggunakan tata rias. Lalu, lelaki di sana dilarang berambut gondrong dan berjenggot, sedangkan perempuan dilarang berdandan atau menutup wajah dengan cadar. Dengan alasan, wajah perempuan Turkmen adalah yang tercantik di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak boleh ditutupi dengan cadar. Di Turkmenistan sendiri, organisasi Islam dilarang keberadaannya. Turkmenistan mempraktikkan sekularisme dan mendukung kebebasan beragama. Itu diatur dalam Undang-Undang tahun 1991 dan pada tahun 1992 itu diatur dalam konstitusi. Selain itu, pemerintah berhak mengangkat dan memberhentikan siapapun yang mengajar agama atau menjadi ulama. Sejak kemerdekaan, kepemimpinan Islam di Turkmenistan menjadi lebih percaya diri. Akan tetapi, sebagian besar rakyat masih percaya bahwasanya kontrol pemerintah itu dilebih-lebihkan. Beberapa pemimpin Islam menolak gagasan sekuler tentang pemerintah. Ini karena pemerintah dominasi oleh mantan komunis. Oleh karena itu, beberapa pemimpin formal dan guru yang bekerja di luar organisasi formal telah bersumpah untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang Islam, memperkuat peran Islam dalam masyarakat, dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Islam kontemporer di Turkmenistan. Sejak tahun 1990, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan kembali beberapa warisan budaya yang hilang di bawah kendali Soviet. Presiden Saparmurat Niyazov memerintahkan pendidikan ulang untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar Islam di sekolah umum. Fasilitas keagamaan seperti sekolah agama dan masjid telah bermunculan. Pembangunan sekolah dan masjid ini mendapat banyak dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Pelajaran agama diberikan di sekolah dan masjid, di mana mereka akan belajar bahasa Arab, Quran, hadis, dan sejarah Islam. Untuk urusan politik sendiri, Turkmen pun berlandaskan dengan prinsip Islam. Pada kehidupan Islam kontemporer ini, masyarakat Muslim lebih leluasa dalam beribadah. Mereka juga menjaga Islam untuk tetap menjadi pedoman utama agar tidak tergantikan oleh ideologi lain, meski sempat mengalami jajahan komunis oleh Uni Soviet. Oke teman-teman semua, mungkin itu dia video pada kali ini yang membahas tentang sejarah peradaban Islam, memoris Turkmenistan.
Semoga kalian semua suka ya. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.